Waalaikumsalam. Si kabar kan? Alhamdulillah, panjenengan sampean Kang sehat walafiat. Bro, Siap. masuk ke Mbak. Oh, aku bagi. Oke, Enggak. Iki apa? boleh Mbak. Oh iya. Iki, Gus Mbak. Oh iya nih, abang merah. Indonesia sumbangan untuk Nusa, untukmu generasi nanti, untukmu Indonesia. Apa Mbak? Tuh, kok pada pakai seragam partai ya? Partai apa ini, Mas? Partai Garuda nomor 11 Mbak. Ini loh Mbak. Oh, jelas toh? Ya, nunggu. Yes. Saya ini pengurus DPC Partai Garuda Kota Kediri sebagai sekretaris 2. Sedangkan Pak Sugeng, Ketua PAC sekaligus caleg nomor urut 2 daerah pilihan Mojoroto Kota Kediri. Mbah, Itu partai baru ya? pemilu 2019 sudah ikut Mbah, tapi belum dapat kursi. Ini ikut lagi. Kenapa tidak ikut partai yang sudah terkenal, Pak Sugeng? Aduh, tak kuat. Soalnya, Saingannya Mbak Ji. Selain itu, modalnya loh harus besar. kalau berani nyalek, harus siap membeli suara. Kalau hanya coba-coba, buang-buang waktu, tenaga, uang bariwi, ngopeni mana? Memang sebagian orang berpandangan seperti itu. Tapi sebenarnya Mbak Ji, ada sisi lain yang lebih esensial. Seseorang itu menjadi caleg. Jadi nggak ada itu istilah buang-buang. Opo kui? Fungsi DPR itu kan ada 3. 1 pengawasan, 2 anggaran, 3 membuat undang-undang. Begitu pentingnya fungsi itu, maka hasil pemilu ini akan sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak, terutama umat muslim, karena mayoritas melihat keberadaan dewan yang begitu penting, berjuang untuk merebutnya dengan diniati taat pada Allah, insya Allah akan diterima. Iya Mbak Ji, syukur Mas Sugeng ini bisa jadi dewan. Kalau jenengan tidak percaya, baca surat Shot ayat 10-13. Biar saya bacakan ya. Ya Mas? Kompakan ya? Iya toh, yang ngasih tahu aja sama Abah Levi. Hei orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang besar. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Apa Abah sudah pernah membuktikan? Tentu, makanya saya ikut Partai Garuda, partai nomor urut 11. Apalagi DPC Kota Kediri, ketuanya Abah Levi, caleg Provinsi Jawa Timur nomor urut 1, Dapil 8, Kota Kediri dan Kabupaten Kediri. Ya kenapa kok Partai Garuda? Ya yang datang ke Abah Levi kan Partai Garuda. Ini loh brosurnya, nanti bukan baca. Kalau kurang jelas, tanya sendiri. Insya Allah bentar lagi Abah Levi akan datang. Ini tadi juga kita baru bareng-bareng menghadiri koalisi partai pendukung Prabowo dan Gibran sebagai capres dan cawapres. Mas Ilham, kopinya ya 3. Siap Pak Sugeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak.
Gimana Mbak sih kabarmu? Alhamdulillah baik semua, Bah. Kata Mas Ruli, Abah nyalek Provinsi Jatim, Partai Garuda nomor 11. Iya. Tanya Abah. Abah saya lihat kan hidupnya enjoy. Terus berbicara selalu dikaitkan dengan tasawuf, punya murid lagi. Kenapa Abah nyalek di Partai Garuda 11? Apalagi caleg Provinsi Jatim, Kabupaten dan Kota Kediri. Bagi bekal mati itu kan amal. Ketika Allah memberikan kesempatan untuk amal, kenapa harus repot? Harusnya kan senang, syukur. Kenapa harus nyalek? Kan nyaleknya bisa. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak bermanfaat untuk orang lain. Kalau nanti saya jadi dewan, kan potensi untuk berbuat manfaat bagi orang lain kan banyak. Kalau kalah, Kalau niatnya harus jadi dewan, kalau kalah ya sakit Mbak. Tapi kalau diniatkan jihadatan fisabilihi, memperjuangkan agama Allah untuk taat, kalau kalah ya enggak apa-apa, tetap dikasih imbalan sama Allah, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Itu kalau kita punya persoalan, apalagi disempurnakan jadi anggota dewan. Wah, Kopinya. Ini Mbak. Kecil masih dalam. Ini sami-sami. Kopinya dulu, benelek, dulu. Oh, kan Agus. ayo Mas. Ngapunten apa? Menurut kitab Hikam, makam asbab yang memaksakan diri masuk ke makam tajrid itu adalah nafsu yang tersamar, tapi makom tajrid yang kembali kepada makom asbab adalah suatu kemunduran. Apa ini bukan kemunduran apa? Sopo sing iso nentukan seseorang itu berada pada makom asbab atau makom tajrid? Landasan yang dipakai itu apa? Analognya itu begini loh Mas Sugeng. Kalau bos sampean itu memerintahkan suatu pekerjaan, apa sampean kudu pilih-pilih? Taat itu tunduk manut selama perintahnya tidak maksiat. Nggih Abah. Untuk Partai Garuda 11, Capres dan Cawapres sinten, Pak? Prabowo dan Gibran. Dengar-dengar naiknya Gibran, sebagian orang mengatakan menimbulkan masalah. Ya namanya kompetisi Baji, menjatuhkan lawan itu pasti akan terjadi. Ini kan menyangkut Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman sebagai ketua MK tidak seharusnya dia menjadi ketua hakim. Ini syarat nepotisme. Apalagi Gibran keponakannya dan anak presiden ingin menjadi cawapres. Nggak ada Baji itu nepotisme. Walaupun itu keponaan ketua MK atau anak presiden, justru kalau Gibran ingin jadi cawapres, dia lebih bisa mengusulkan perubahan undang-undang supaya batasan usia 40 tahun tidak menjadikan
syarat untuk jadi cawapres maupun capres. Kenyataan kan berhasil. Itu kan akhirnya keputusan MK melanggar etika tuh, Pak. Ya justru menurut Abah nih, itu beretika. Ada dua kan, memilih dan dipilih. Memilih batas usianya kan 17 tahun. Ketika dia sudah menikah, walaupun usianya masih 15 tahun, apa dia nggak punya hak suara? Kan kenyataannya diberi hak suara. Sekarang yang dipilih, kan nggak bisa hanya landasannya 40 tahun. Bisa jadi yang di usia kurang dari 40 tahun punya kemampuan. Makanya Anwar membuat keputusan tanpa merubah keputusan Ketua MK yang terdahulu. Tetap batas usia 40 tahun ditambah harus pernah jadi kepala daerah. Itu adil. Itu kan seharusnya Anwar Usman tidak jadi hakim permohonan terkait keponakannya sebagai cawapres. Itu kan bisa cacat hukum. Makanya Mahkamah Kehormatan memecat Anwar Usman. Anwar Usman itu tidak dipecat dari hakim konstitusi, hanya digeser. Kalau kasusnya konkret, pidana dan perdata, untuk wilayah kota dan kabupaten, pengadilan negeri, untuk wilayah provinsi, pengadilan tinggi, untuk pusat, Mahkamah Agung. Ada hubungan famili, maka diganti itu hakimnya, karena banyak, supaya tidak cacat hukum. Untuk Mahkamah Konstitusi itu lain, sudah diatur oleh undang-undang. 3 hakim diusulkan oleh Presiden, 3 hakim diusulkan oleh Mahkamah Agung, sisanya diusulkan oleh DPR, kemudian ditetapkan ketuanya. Anwar Usman kenapa tetap mengadili? Karena ingin menunjukkan integritasnya sebagai hakim konstitusi. Keputusannya tidak mungkin cacat hukum karena bukan kasus konkret seperti pidana dan perdata. Ini kasus yang diuji undang-undang, kaitannya norma konstitusional. Terus kenapa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhi sanksi etika? Gini loh Mbak Ji, karir hakim seluruh Indonesia Raya puncaknya sebagai hakim konstitusi. Kalau ada kasus etika, ketentuannya persidangannya harus tertutup. Kenyataannya Majelis Kehormatan menyelenggarakan secara terbuka. Jadi nggak bisa menghukumi Mahkamah Konstitusi tidak beretika, sedangkan Majelis Kehormatannya juga tidak beretika. Terus kita gaduh masalah etika, ora masuk akal. Ye, siap, Mbak. Apunten Abah, tentang politik dinasti Presiden Joko Widodo menurut Abah pripun nggih? Untuk mengusung capres itu ada aturannya, yaitu presidensial threshold 20% dari kursi DPR. Partai-partai besar belum tentu untuk mengusung Gibran jadi capres supaya nanti menjadi presiden seperti ayahnya Jokowi. Kalau PSI tidak mendapatkan kursi di DPR RI yang cukup.
tentu partai besar akan mengusung dari kader partainya untuk jadi capres. Makanya tidak ada itu dinasti Presiden Joko Widodo. Ini ada kekhawatiran apa? Bila Pak Prabowo menjadi presiden, di tengah jalan tidak bisa melanjutkan, sehingga Gibran yang masih begitu muda menggantikannya, menurut Abah bagaimana ya? Ya jelas mampu toh. Alasannya apa? Satu, Gibran itu pengalaman jadi anak presiden 2 periode 10 tahun, jadi gampang menyesuaikan. Kedua, Gibran berpengalaman memimpin daerah yaitu kota Solo. Kemudian yang ketiga, presiden itu tidak bekerja sendiri, ada menteri-menteri istimewa yang pasti membantunya. Tapi kita kan harus yakin Pak Prabowo bisa tuntas di dalam kepemimpinannya menjadi presiden. Abah, ada yang berpandangan kalau Pak Joko Widodo itu berkampanye untuk memenangkan anaknya Gibran. Orang tua itu selalu memandang anaknya seperti anak kecil. Termasuk Pak Joko Widodo pasti merasa khawatir kalau Gibran itu dijadikan cawapres dengan usia yang masih muda. Tapi persoalannya lain, karena Gibran itu juga warga negara Indonesia yang punya hak untuk dipilih. Kemudian yang meminta adalah Pak Prabowo berkali-kali, dan itu atas persetujuan semua koalisi partai. Dan Presiden Joko Widodo harus memastikan apakah program selama 2 periode dilanjutkan. Kalau tidak ada kepastian terhadap 2 paslon lainnya, ya Joko Widodo sebagai presiden turun untuk berkampanye untuk memenangkan Prabowo dan Gibran yang jelas-jelas melanjutkan. Dan itu tidak ada masalah, memang ada aturannya untuk berkampanye. Ngapunten Abah, antara etika dan hukum kedudukannya tinggi mana? Ya mesti hukum tambah jim, Kenapa Abah? karena aturan atau hukum itu dibuat berdasarkan titik keseimbangan antara berbagai macam subjektivitas etika yang ada di masyarakat. Kalau sudah ada ketetapan hukum, kita tidak usah membahas lagi tentang subjektivitas etika. Negara bisa kacau, Mbak Ji. Dan masyarakat yang taat hukum adalah masyarakat yang berbudaya. Nggih paham, Abah. Kenapa Abah memilih Prabowo? Guru saya, Mas Ruli, murid dari Mbah Abdul Karim Lirboyo, murid dari Mbah Mustain Romli Rejoso Jombang, terus murid dari Mbah Delan Ali Cukir Jombang, dan murid dari Raden As'ad Samsul Arifin Sukorejo Situbondo. Beliau mengatakan kalau nanti Pak Prabowo jadi capres, supaya saya suruh memilih. Tentu pandangan guru itu lebih luas daripada murid. Kemudian Gus Dur itu mengatakan kalau orang yang ikhlas untuk rakyat Indonesia adalah Pak Prabowo. Tentu pandangan Gus Dur itu lebih luas daripada kita. Tapi kata Yeni Wahid, Gus Dur itu tidak pernah loh Bah menyebutkan kalau Pak Prabowo nanti akan jadi presiden. Ya kalau Gus Dur nyebut langsung nanti jadi peramal loh. Ada alasan yang lain Bah kok milih Prabowo? Firasat Mas Agus. Sebelum penetapan partai politik, Abah itu bermimpi berhadapan dengan Pak Presiden Joko Widodo.
Terus beliau mengatakan, Mas Raffi, ini ada 2 kemeja terlipat di atas meja. Menurut sampean baik yang mana? Terus saya jawab, Pak Joko Widodo, terserah pilih yang mana, semua baik. Jadi kalau Presiden Joko Widodo dalam mimpi sebagai ulung kepresidenan, Pak insya Allah nanti Pak Prabowo jadi presiden. Ada yang lain apa? Itu loh Mas Ruli, program Pak Prabowo yang kasih makan siang untuk TK, SD, SMP, SMA, SMK, terus mahasiswa dan ibu menyusui, itu yang luar biasa programnya. Hebatnya itu lo di mana toh Abah? Gini loh Mbak Ji, kalau untuk meningkatkan gizi jelas, tapi kan kita lihat masyarakat kita, masyarakat Kediri, tidak setiap keluarga makan 3 kali, dan tidak setiap makan ada lauk pauk seperti telur, ikan, terus ayam, paling tempe karo tahu, kerupuk. Oke? Terus, Bah? Abah akan mengilustrasikan dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi kalau program Prabowo dan Gibran bisa dilaksanakan. Jumlah pelajar TK, SD, SMP, SMA, SMK, terus mahasiswa di kota Kediri itu sekitar 110.000 jiwa. Sehingga pemerintah akan menganggarkan makan siang untuk 110.000 jiwa lepas dari ibu menyusui. Jika 200 kotak dipenuhi oleh jasa catering, maka akan dibutuhkan 550 usaha catering. Kalau disebar di setiap desa, 48 desa, sekitar 11 sampai 12 jasa catering. Anggap saja keuntungannya 5.000 setiap kotaknya, maka akan ditemukan keuntungan yaitu 200 kotak kali 5.000 kali 30 hari, itu sebesar 30 juta. Dan ini akan membuka lowongan pekerjaan dengan gaji di atas UMR setiap bulannya. Untuk perlengkapan dan peralatan itu juga akan meningkatkan penjualan dari pedagang atau toko yang menjual peralatan dan perlengkapan. Kebutuhan bahan makanan juga akan meningkatkan penjualan pedagang beras, sayur, tahu, tempe, terus telur, ikan, ayam, dan lain-lain. Kalau lauknya telur, ikan, ayam bergantian setiap bulannya, maka kebutuhan telur adalah 110.000 telur kali 10 hari. Berarti 1.100.000 telur. Dan 100% harus disape dari daerah lain yang juga memiliki program yang sama. Kalau permintaan yang berlebih tanpa diimbangi dengan peningkatan produksi, pasti menemukan 2 masalah. 1, kelangkaan bahan makanannya, yaitu telur, dan juga kecepatan pengiriman. Kalau itu akan membuka peluang usaha dan lowongan pekerjaan besar-besaran. Sedangkan untuk kecepatan pengiriman, kita sudah dibangunkan infrastruktur jalan tol oleh Presiden Joko Widodo.
Dan kita sering sekali menyalahkan untuk urusan tol ini. Kalau ekonomi meningkat, terus masyarakat cukup, kegiatan pariwisata tidak lagi dimiliki oleh orang-orang yang punya duit. Benar kata Prabowo, ini kalau program sampai jalan, ada yang tidak suka, yaitu para bankir, karena tidak ada lagi yang minjam duitnya. Kalau program ini dijalankan di seluruh Indonesia, tidak bisa membayangkan aku Pak Sugeng. Ya, terciptanya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar Pak Sugeng, kalau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terwujud, pasti sila keempat bisa dilaksanakan. Alasannya bro? Masyarakat tidak mau menerima money politik dan pastinya memunculkan pemimpin-pemimpin yang bijaksana, gitu loh Kang Rudi. Wah, kalau sudah demikian, sila ketiga Persatuan Indonesia jelas masuk. Karena kalau pemimpinnya bijaksana, masyarakat tentu tidak akan terpecah belah. Kalau begitu, sila kedua bisa diwujudkan, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan masyarakat bisa beribadah dengan tenang, memiliki toleransi yang tinggi, wujud dari sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Ngapunten Abah, program ini kan membutuhkan anggaran yang sangat besar. Makanya program Pak Joko Widodo akan dilanjutkan Capres Prabowo jika jadi presiden, yaitu hilirisasi, di mana pemerintah tidak akan menjual mentah hasil bumi kita, supaya ada pendapatan meningkat berpuluh-puluh kali lipat. Inilah yang dipakai untuk mewujudkan program makan siang untuk TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan mahasiswa, juga ibu menyusui. Memang tidak mudah, tentu ada tarik ulur antara Indonesia dengan negara yang mengimpor hasil mentah dari kita. Tapi kalau melihat Freeport saja bisa kembali ke tangan kita, tentu yang lain bisa dilakukan juga. Makanya pertahanan dan keamanan terus ditingkatkan. Dan ini tidak mungkin data-datanya dipublish, bisa bahaya. Kembali ke pemilu, Bah. Apakah menurut Abah pemilu secara sistem terbuka sudah konstitusional? Belum Pak Sugeng. Kalau sistem tertutup dirubah menjadi sistem terbuka, pasti menimbulkan masalah dan itu inkonstitusional. Kalau dulu masyarakat itu mencoblos partai, jadi partai itu suara rakyat, kemudian partai memilih kader terbaiknya. Tapi dengan sistem terbuka ini, partai besar tidak berani menanggung risiko menempatkan kader terbaiknya yang tidak memiliki finansial cukup dalam merebut kursi dewan. Makanya sebagian harus diisi orang-orang yang kuat finansialnya, biasanya pengusaha. Efeknya, partai akan dipimpin oleh para pengusaha, di mana pandangannya selalu transaksional karena landasannya profit oriented, dan idealisme hanya tampilan semata. Kalau demikian, solusinya Selama masyarakat masih terbiasa menerima politik uang, maka sistem tertutup itu tetap lebih baik. Abah, bagaimana supaya menjadi caleg atau pemilih yang baik?
melaksanakan torekat pemilu. Ngapunten Abah, tarekat pemilu itu apa ada? Dalam surat Al-Maidah ayat 35 disebutkan wabtagu ilai wasilata, carilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Jalan itu ada dua, syariat hukumnya wajib tercantum di rukun Islam, kemudian torekot hukumnya sunnah, itu bisa halal hukumnya. Jadi jalan untuk mendekat pada Allah itu bermacam-macam bentuknya dan pelaksanaannya, termasuk torekot pemilu. Ada 4 hal yang harus dilaksanakan. 1. Kepercayaan, ada dasar untuk membangun kebersamaan dan cinta antara caleg dan pemilih, dan cinta itu lebih banyak memberi daripada menerima. Maksudnya Abah? Misalkan Mas Agus, saudara kita jadi caleg minta dukungan, terus sampai mengatakan kalau jadi nanti lupa. Terus bagaimana mungkin kita bisa mendekati Allah, pemilik gaib, sedangkan yang nyata saja kita sulit mempercayai? Ya Abah, berarti kita harus memupuk keyakinan, mempercayai caleg yang kita dukung. Iya, untuk mendukung kepercayaan tersebut, torekat kedua adalah kalau kita percaya bahwa Allah pemilik keadilan, tentu kita tidak perlu berpikir nanti saya dapat apa. Tentukan pilihan karena taat kepada Allah, pasti Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Injih Abah. Ketiga, jadikan diri sebagai memilih atau dipilih yang bermartabat. Memilih karena uang itu menempatkan kita sebagai bagian yang merusak bangsa dan negara ini, karena yang terpilih akan berpotensi menggunakan kewenangannya untuk mengganti uang memberi suara, sedangkan yang tidak terpilih kita akan menambah kesusahannya. 4. Pemilu itu tanggung jawab kita bersama, baik itu yang memilih ataupun yang dipilih, karena hasil pemilu bisa mempengaruhi hajat hidup orang banyak, khususnya umat muslim, karena mayoritas. Tidak ada alasan kita untuk tidak mencoblos walaupun bukan pilihan yang terbaik. Iya Abah. Insya Allah, kalau kita melaksanakan tarekat pemilu ini, kita akan dapat mendekatkan diri kepada Allah, berbudaya, memiliki peradaban yang tinggi, dan jangan lupa Apa Bah? memilih Partai Garuda 11 untuk caleg DPRD Kota Kediri, Dapil Kecamatan Mojoroto nomor 2 Mas Sugeng Widodo, nggih. Untuk Garuda 11 caleg Provinsi Jatim, daerah pemilihan 8 Kota Kediri dan Kabupaten Kediri, pilih nomor urut 1 Pahlavi Yudi Setiawan, kartu warna biru. Dan jangan lupa untuk Capres dan Cawapres Prabowo dan Gibran nomor urut 2. Ya. Lintasi khatulistiwa, membentang garis cakrawala. Garuda terbang bentangkan sayap, menjaga Nusantara. Lawan jiwa yang merdeka, berdaulat seutuhnya. Kemakmuran bagi semua,
bersatu